mati di perapian sibuk si lembut banget. menyiapkan hidangan menarik, wangi pandan ceria pun beraksi, satu persatu bahan pun diolah. Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan cara membuat roti untuk sarapan yang sangat simpel namun lezat ini. Dijamin seluruh keluarga pasti menyukainya. Jadi sahabat tidak perlu membeli roti tawar lagi ya, tinggal membuatnya saja sendiri. Mudah banget kok sahabat. Bahan-bahannya adalah: siapkan tepung terigu cakra kembar atau tepung yang untuk membuat roti sebanyak 65 sendok makan atau sekitar 650 gram. 1 bungkus ragi instan, 2 sendok teh vanili bubuk, 6 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 6 sendok makan mentega atau butter atau margarin sama saja ya, 3 sendok makan susu bubuk, 1,5 gelas air atau sekitar 325 ml. Sedangkan untuk isiannya siapkan 10 sendok makan keju cheddar yang telah diparut, 6 sendok makan susu bubuk, 6 sendok makan susu kental manis atau bisa ditambahkan jika menyukai rasa manis yang lebih. Kemudian untuk cetakannya di sini Wangi Pandan menggunakan yang berukuran 22 cm x 12 x 12. Dan jangan lupa bagian bawahnya jika bisa dilubangi ya sahabat, agar memudahkan rotinya untuk matang di bagian dalamnya. Cara membuatnya: langkah pertama, kita buat raginya terlebih dahulu. Campurkan sedikit air hangat, suam-suam kuku ke dalam gelas sebanyak setengah gelas, kurang lebihnya ya. Dan tambahkan ragi instan yang masih baru. Kemudian masukkan gula pasir, aduk-aduk sebentar dan diamkan selama 5 menit saja sampai raginya ini menjadi mumbul berbuih seperti ini. Nah, jika telah mumbul seperti ini tandanya raginya telah aktif. Kemudian masukkan ragi di bagian tengah dari tepungnya dan tambahkan juga airnya secara bertahap. Kemudian uleni hingga tercampur rata sampai seluruh airnya habis. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, untuk memudahkan kita menguleninya, sahabat dapat menguleninya di atas bidang datar atau gunakan placemat seperti ini jika ada. Kemudian uleni adonan sampai benar-benar menjadi adonan yang tercampur dan menyatu. Setelah menyatu semuanya, baru kita tambahkan mentega dan garamnya. Jadi mentega dan garamnya terakhir saja ya sahabat, agar tidak mengganggu kerja dari raginya. Nah, seperti ini ya, terakhir saja sampai adonan ini menjadi adonan yang lembut dan seperti ini ya bentuknya. Kemudian diamkan adonan dengan cara kita tutup menggunakan baskom atau bisa juga menggunakan serbet ya sahabat, selama kurang lebih 45 menit.
Nah, setelah 45 menit biasanya adonan akan mumbul dan mengembang seperti ini ya, sampai melebihi dari lingkaran baskomnya. Nah, jika seperti ini tandanya raginya sangat aktif. Kemudian setelah itu kempiskan kembali adonannya. Nah, seperti ini ya, melebihi dari lingkaran dari baskomnya. Kempiskan adonan dengan cara ditinju seperti ini sampai adonan menjadi kempis seperti pada saat sebelum mengembang. Kemudian uleni kembali sampai benar-benar halus dan bentuk melonjong untuk memudahkan kita menggulungnya nanti ya sahabat. Seperti ini ya, kurang lebih berbentuk kotak agak melonjong. Kemudian aplikasikan susu kental manisnya terlebih dahulu. Nah, untuk susu kental manisnya ini sesuaikan saja dengan selera sahabat. Jika sahabat ingin rasanya lebih manis, dapat ditambahkan. Setelah itu ratakan susu kental manis ini menggunakan kuas atau menggunakan tangan kita yang telah kita cuci dan bersih ya sahabat pastinya. Dan kemudian taburi menggunakan keju cheddar. Untuk jumlah kejunya sesuaikan juga dengan selera sahabat. Bisa ditambahkan jika sahabat ingin menyukai rasa keju yang lebih. Kemudian taburi menggunakan susu bubuknya. Setelah semuanya isiannya kita aplikasikan di atas permukaan dari adonan ini, kemudian gulung adonan ini dari ujung sampai ke ujung berikutnya. Pastikan agar gulungan ini rapat ya sahabat, jadi agak ditekan sedikit pada saat menggulung. Setelah itu, tekan-tekan permukaannya agar gulungannya menyatu di bagian dalamnya. Seperti ini ya, dipijit-pijit. Dan setelah itu kita bagi dua. Kita potong adonan ini menjadi sama besar memanjang untuk memudahkan kita mengepangnya. Setelah itu kepang adonan. Nah, di sini terlihat layer dari lapisan dari isian atau toppingnya tadi ya. Kemudian kita kepang seperti ini dan masukkan ke dalam cetakan yang telah kita olesi menggunakan mentega. Kemudian diamkan selama kurang lebih 30-45 menit kembali ya, hingga adonan ini mumbul kembali. Nah, seperti ini ya sahabat, seperti jamur. Bagian atasnya mumbul melebihi dari cetakannya. Kemudian olesi dengan kuning telur dan taburi menggunakan kacang almond atau sesuaikan saja selera sahabat. Bisa menggunakan kacang tanah yang ditumbuk kasar atau juga jangan lupa ovennya dipanaskan terlebih dahulu ya sahabat sebelum memasukkan rotinya. Dan oven selama 45 menit menggunakan api atas bawah dengan api kompor ukuran kecil. Jadi apinya kecil saja ya sahabat agar permukaannya tidak gosong, karena roti ini sangat tinggi dan mumbul ke atas. Nah, seperti ini ya, agar bagian tengahnya juga dapat matang merata. Jangan lupa ditusuk menggunakan tusukan sate untuk memastikan bagian tengahnya telah matang. Setelah matang, keluarkan adonan dan diamkan atau dinginkan sampai adonan benar-benar dingin, lalu keluarkan dari cetakannya. Kemudian siap untuk dipotong sesuai dengan selera sahabat. Nah sahabat, roti ini rasanya sangat lembut, manis dan gurih menyatu menjadi satu. Dipastikan sahabat dan keluarga pasti akan menyukainya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa. Masak demi